Halo teman-teman, selamat datang di my channel di Becer People. Bagaimana nih kabar kalian? Sehat bukan? Bagaimana nih lebaran-lebaran? Badan tambah kurus atau tambah buncit nih? Untuk kemarin puasa kalian bolong berapa nih guys? Minal aidin wal faizin ya guys. Mohon maaf lahir dan batin. Nah teman-teman, kali ini aku akan membahas film Badaruhi di Desa Penari ya guys ya. Ini ceritanya itu tidak part sama yang kemarin ya guys ya, itu tuh beda judul ya guys. Kalau yang kemarin kan KKN di Desa Penari. Nah untuk saat ini itu Badaruhi di Desa Penari. Kalau aku, menurut aku ya, aku kasih nilai berapa ya guys ya. Kalau aku tuh pusing gitu loh kalau suruh memberi nilai itu. Soalnya tuh kan aku nggak bisa buat film. Jadi kalau aku ngasih nilai yang segitu tuh aku belum tentu bisa gitu ya membuat film. Tapi sebagai penikmat film, aku kan ya juga mempunyai penilaian tersendiri ya guys ya. Kira-kira menurut kalian film Badaruhi di Desa Penari ini diberi nilai berapa ya guys ya? Gak apa-apa kok, ini kasih nilai aja, nggak perlu takut gitu loh. Oke, untuk yang KKN di Desa Penari kemarin, aku sangat menyukai alurnya. Dari awal sampai akhir itu ceritanya itu bener-bener cerita di desa-desa di Jawa gitu loh ya guys ya. Dari seorang yang melakukan kegiatan magang ya guys ya, abdi gitu ya. Dia mempunyai tugas kuliah gitu ya guys ya, di salah satu desa terpencil. Kemudian si mahasiswanya ini melakukan kesalahan dan akhirnya dia itu diberi sanksi oleh sesepuh di situ dan juga oleh makhluk halus gitu ya. Soalnya dia itu sudah mencari kesalahan gitu ya guys ya, dan itu pun harus ada konsekuensinya. Itu ceritanya itu seperti itu ya guys ya, jadi teralur, tertata, jadi kayak di tengah-tengah itu nggak boring gitu loh ya, dan itu ada jump scare-nya juga. Dari awal itu sudah bikin penasaran, oh terus ceritanya gimana, jadi mata itu jadi melek gitu ya guys ya untuk melihat yang KKN di Desa Penari yang pertama itu. Kalau aku sih menikmati sekali untuk yang pertama ya guys ya. Nah sedangkan ini di Badaruhi di Desa Penari, ini tuh menceritakan si Badaruhinya ini sendiri, bukan dari yang KKN Desa Penari itu ya guys ya. Itu tuh lebih pengambilan karakternya itu lebih menonjol ke Badaruhinya. Dan itu pun dari pertengahan sampai akhir tuh bikin yang gitu ya, boring gitu loh, kayak sudah bisa ditebak gitu ya guys ya. Ini tuh awal mulanya tuh seperti Badaruhinya itu dikelabui oleh sesepuh di situ ya guys ya, supaya tidak ada lagi korban-korban selanjutnya. Tidak ada lagi korban-korban cewek gadis yang jadi persembahannya. Seperti itu ya guys ya. Jadi film ini tuh tidak menceritakan asal mulanya ya guys ya, tapi menceritakan bagaimana kelanjutan dari Badaruhinya tersebut itu untuk mencari tumbal. Kasarannya seperti itu ya guys ya. Nah, dari cerita ini ada seorang gadis yang ingin mengembalikan gelangnya ya guys ya. Nah, itu gelangnya itu dari mana? Itu dari ibunya itu. Nah, itu ibunya membawa kabur supaya tidak ada lagi yang dapat dijadikan tumbal ya guys ya. Nah, itu dari bisik-bisikan itu ternyata itu yang membisikin agar mengembalikan itu ya Badaruhinya itu tersebut ya guys ya. Nah, setelah dia mau mengembalikan itu, karena kenapa sih dia mau mengembalikan ini? Ternyata ibunya itu sakit-sakitan guys.
Jadi sakitnya itu seperti ada yang nari-nari gitu, tangannya itu nari-nari gitu loh guys. Dalam keadaan sakit itu juga terus menari. Ternyata ibunya itu juga asli tanah Jawanya dari si desa penarinya itu tersebut ya guys ya. Ternyata ibunya itu waktu kecil tuh lari membawa gelangnya Badarui ini supaya tidak ada korban-korban selanjutnya. Kemudian ibunya ini semasa tuanya itu kan sakit-sakitan ya guys ya. Karena itu mungkin ada teror dari Badaruinya ini sendiri supaya gelangnya itu bisa dikembalikan. Alhasil, Mila ini mencari desa yang ada di gambar lukisannya dari Mbah Dukun ini ya guys ya. Kemudian dia mencari sama keponakannya, mencari-nyari alamat-alamat ini dan ternyata sampailah di tempat tujuan ya guys ya. Tanpa disadari, Ratih ini diberi bisikan-bisikan oleh Badaruhi supaya si Mila ini mengembalikan gelangnya tersebut. Nah, semakin ke sini ternyata Mila itu mengalami gangguan-gangguan ya guys ya, supaya cepat-cepat mengembalikan gelang tersebut. Nah, di tengah perjalanan ini alurnya ini sedikit cerpis sekali ya guys ya. Jump-nya itu sama sekali kayak kena dihitung ya guys ya, cuma beberapa gitu. Jadi benar-benar fokusnya itu ke Badaruinya, nari-narinya, gamelan-gamelan, tarian-tariannya gitu ya guys ya. Menceritakan budaya-budayanya juga ya guys ya. Nah, untuk selanjutnya Mila ini dikasih kopi pahit oleh Mbah Dukunnya itu ya, sesepuh desa itu ya guys ya. Ternyata kopinya ini rasanya juga manis sama seperti di KKN yang sebelumnya ya guys ya. Dia itu juga merasakan kopinya ini merasa manis, dan artinya apa guys? Bahwa dia itu sudah ditunjuk oleh si Badarawuhinya ini sendiri karena dia sudah ingin mengincarnya dari awal ya guys ya. Nah, tanpa disadari dia itu dikirim ke sana oleh sesepuhnya untuk dibawa ke sana ya guys ya. Kemudian dia itu disuruh menari-nari seperti itulah ya guys ya. Dan akhirnya si antara Ratih sama Mila ini yang selamat itu si Mila. Dia itu terus menolak, dia tidak mau ikut si Badarawuhinya ini sendiri ya guys ya. Nah, seperti itu ya guys ya ceritanya, dan akhirnya Mila ini selamat. Kemudian dia bisa pulang dari desa ini ya guys ya. Dan akhirnya sampai di rumah ternyata ibunya sudah tiada. Dan itu pun jadi yang sangat sia-sia ya guys ya. Kalau sudah tahu seperti itu ya tetap saja ibunya tetap meninggal ya guys ya. Kirain setelah mengembalikan gelangnya itu ibunya jadi sembuh, ternyata juga sudah tidak ada ya guys ya. Kalau menurut aku sih dari sekian yang aku lihat, menurut aku sih aku kasih nilai 7 ya guys ya. Ceritanya itu ya lumayan ya guys ya, tapi aku tidak menikmati karena dari awal itu aku udah tahu bagaimana sih ini ceritanya, kayak sudah di ekspektasiku kayak udah muncul kayak gitu ya guys ya, tidak di oh ternyata ini filmnya kayak gini udah aku itu kayak sudah baca gitu ya, kayak udah bisa menebak oh ternyata seperti itu. Ternyata Milanya itu selamat ya guys ya, sama teman-temannya itu bisa pulang gitu. Dan akhirnya di situ untuk sesepuh desa itu gimana sih caranya agar tidak ada lagi korban-korban yang selanjutnya. Kalau menurutku sih overall sih biasa aja ya guys ya. Kalau menurut kalian gimana? Kalau nah ini ada beberapa komentar katanya itu ada yang bagusan yang ini, ada yang bagusan yang satunya lagi. Seleranya orang itu beda-beda ya guys ya, tergantung bagaimana kita melihat filmnya ini, cerita ini gimana ya guys ya. Kalau menurut kalian dari yang KKN di Desa Penari sama Badarawuhi di Desa Penari ini bagusan yang mana? Untuk kalian yang sudah nonton ya guys ya, beri alasan kalian dan
kenapa kalian bisa memberi nilai seperti itu. Ya teman-teman, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.